Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamita Yusnur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis studi kasus yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Kisah Farhan, seorang profesional muda yang menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan pribadinya, pekerjaannya, dan interaksinya dengan sesama. Saya akan membahas 4 masalah utama dalam narasi ini dan mengaitkannya dengan materi perkuliahan agama Islam yang telah kita pelajari bersama. Masalah pertama yang saya temukan dalam kisah Farhan adalah krisis identitas. Ia sukses secara materi, namun merasa hampa. Ini bukan sekedar masalah psikologis biasa. Ini adalah masalah spiritual yang sangat dalam. Dalam perspektif Islam, manusia bukan hanya makhluk biologis. Manusia terdiri dari jasad, ruh, dan akal. Ketiganya harus seimbang. Ketika seseorang hanya mengejar dunia tanpa menyentuh dimensi spiritualnya, maka ruhnya akan haus dan menjadi kosong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Inilah jawaban Islam untuk krisis Farhan. Ketenangan sejati tidak akan pernah datang dari pencapaian materi. Ia hanya bisa hadir ketika manusia kembali kepada fitrahnya, yaitu mengingat dan mengenal Allah. Atau yang dalam materi kuliah ini itu disebut sebagai ma'rifatullah. Farhan akhirnya menyadari ini, dan langkah kembalinya kepada spiritualitas adalah langkah yang benar, sesuai dengan fungsi agama Islam sebagai sumber ketenangan dan juga arah hidup. Masalah kedua muncul ketika Farhan mulai menata ulang keyakinannya. Ia meyakini bahwa hidup bukan kebetulan, ada Sang Pencipta. Ini adalah pengakuan tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Namun, tauhid yang benar tidak hanya berhenti pada keyakinan, ia harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Inilah yang disebut tauhid uluhiyah, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Farhan membuktikan imannya dengan mendirikan sholat 5 waktu dan gemar bersedekah. Ini bukan sekedar rutinitas biasa, ini adalah implementasi dari syariah ibadah, khususnya ibadah mahdoh. Nabi Muhammad SAW bersabda pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillah. Baina al-rajuli wa baina kufri wa syirki tarkus sholah. Artinya, pembatas antara seseorang dengan kekufuran dan kemusyrikan adalah meninggalkan sholat. Sholat bukan hanya kewajiban ritual, ia adalah tiang agama dan pilar yang memisahkan muslim dari yang bukan. Begitu pula sedekah, yang dalam materi kuliah ini disebutkan berfungsi menghilangkan sifat kikir dan mempererat ukhuwah sosial. Iman Farhan yang dulu hanya di kepala, kini turun ke hati dan terwujud dalam amal. Inilah yang disebut iman yang hidup, yang dilandasi makrifat, diperkuat tauhid, dan dibuktikan dengan syariah. Masalah ketiga, dan ini yang paling kompleks, adalah ketika Farhan diminta merancang bangunan yang fungsinya itu meragukan secara etika agama. Farhan tidak langsung menolak, tidak juga langsung menerima. Ia melakukan sesuatu yang sangat tepat. Ia mencari dasar hukum, ia mencarinya di Al-Quran, hadis, pendapat ulama, dan pertimbangan logis yang sejalan dengan syariat. Inilah penerapan nyata dari 3 sumber hukum Islam yang saya pelajari. Pertama, Al-Quran sebagai sumber utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Maidah ayat 2, Bismillah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ayat ini
sangat relevan jika bangunan itu nantinya digunakan untuk hal yang diharamkan. Maka, merancangnya pun berpotensi menjadi bagian dari dosa kolektif. Kedua, hadis sebagai penjelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis riwayat Muslim, Bismillah, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Artinya, yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Proyek ini berada di zona syubhat, perkara yang samar, dan sabda Nabi melanjutkan, siapa yang menjauhi syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Ketiga, ada ijtihad, pertimbangan logis berbasis syariat. Kaidah usul fikih menyatakan, Bismillah, dar'ul mufasid muqaddamun ala jalbil musolih. Artinya, menolak kerusakan didahulukan dari mengambil kemaslahatan. Jadi, meski ada keuntungan finansial yang besar, jika proyek itu berpotensi mendatangkan kerusakan moral dan sosial yang lebih besar, maka sikap yang tepat adalah menolak atau setidaknya meminta klarifikasi dan memastikan fungsinya tidak bertentangan dengan syariat. Farhan telah menunjukkan bahwa seorang muslim sejati tidak hanya bekerja berdasarkan logika bisnis, tetapi juga berdasarkan hukum Islam yang komprehensif. Masalah keempat adalah ketegangan di kantor. Konflik antara staf yang berbeda keyakinan soal penggunaan ruang ibadah. Farhan harus menjadi penengah. Disinilah akhlak Farhan diuji. Dalam Islam, akhlak bukan hanya tentang hubungan dengan Allah atau hablum minallah, tapi juga hubungan dengan sesama manusia, yaitu hablum minanas, termasuk mereka yang berbeda agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Bismillah, Ya ayyuhan nasu inna khulaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Keberagaman bukan ancaman, ia adalah desain Allah sendiri. Islam mengajarkan tasamuh atau toleransi bukan berarti mencampur aduk keyakinan, melainkan saling menghormati hak masing-masing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hadis riwayat Bukhari, Bismillah, La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Farhan sebagai atasan muslim yang santun dan jujur tidak perlu memilih antara membela rekan sesama muslim atau bersikap adil kepada semua. Dalam Islam, keadilan adalah ibadah. Ia bisa memberi waktu ibadah yang layak bagi semua pihak tanpa mengorbankan satupun. Sikap Farhan mencerminkan nilai akhlak tertinggi dalam Islam, menjadi rahmatan lil alamin, manfaat bagi seluruh alam. Jadi, bukan hanya bagi kelompoknya sendiri saja, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Dari kisah Farhan, saya dapat mengambil 4 pelajaran besar. 1. Manusia membutuhkan dimensi spiritual. Materi tidak cukup, juga perlu ma'rifatullah. 2. Iman yang benar harus diwujudkan dalam tindakan nyata, sholat, sedekah, dan ibadah yang ikhlas. 3. Dalam menghadapi dilema etika, seorang muslim kembali kepada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. 4. Akhlak adalah ujian terakhir dari iman. Bagaimana seorang muslim memperlakukan orang lain, termasuk yang berbeda keyakinan. Itulah cerminan keislaman yang sesungguhnya. Islam bukan agama yang hanya hadir saat sholat Jumat. Islam adalah sistem hidup yang menyeluruh.
mengatur keyakinan, ibadah, dan perilaku seorang muslim dalam setiap aspek kehidupan. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.